Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Mohon maaf pagi ini saya tidak menyampaikan materi ayat-ayat semesta. Kemarin waktu dihubungi oleh Mas Eko, saya menyatakan siap bersedia, tetapi sambil mengerjakan tugas yang ada di ITS dan belum selesai, kemudian saya harus ke UNESA di kampus Lidah. Jadi alhamdulillah kemarin anak saya yang sulung itu ujian disertasi. Nah, saya baru pulang sampai rumah maghrib. Nah, terus ya hujan juga. Nah, laptopnya tuh di kampus. Jadi laptopnya tuh buru-buru untuk berangkat ke UNESA itu saya tinggal di kampus karena mengejar waktu yang di UNESA. Nah, balik-balik udah maghrib. Jadi tadi malam saya sempat mikir mau menyampaikan materi apa begitu ya. Nah, ya saya sampaikan tadi karena balighu anni walau ayah, jadi sampaikan yang dariku meskipun hanya satu ayat, pertama begitu ya. Nah, baru dari malam juga saya sampaikan ke Mas Eko. Mas Eko nanti nggak usah pakai ini. Nah tadi saya sampaikan satu hadis yang bisa menjadi pegangan kita semua. Jika mati anak Adam, maka terputuslah semua yang dari kita itu kecuali tiga. Nah yang menarik dari tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini itu juga urut-urutannya ya. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Nih. Jadi kalau berdiri sendiri tentu bacanya sedekahun jariyatun begitu ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakan, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sering terjadinya salah kaprah di antara kita itu dengan menyebut amal jariyah, ya, itu ya di masyarakat kita. Nah ini memang salah satu kreativitas kita. Jadi kreativitas kita itu semua istilah pokoknya bau Arab begitu digabung jadi satu. Jadi amal jariyah, itu kan ya, amal jariyah. Nah ini dari sisi kaidah bahasa itu salah begitu ya. Karena kalau jariyah itu kan dari jariyatun, yaitu sebenarnya adalah isim muannas gitu ya. Nah gabungnya itu juga dengan isim muannas, yaitu shadaqatun jariyatun gitu ya. Nah itu. Nah sedangkan amal itu gabungnya mestinya adalah amalun solihun itu ya. Lalu kita kreatif, diambil satu-satu lalu gabung amalun jariyatun gitu. Itu keliru gitu ya dari sisi bahasa gitu ya. Tuh.
Jadi, nah itu salah satu bentuk kesalahkaprahan di kita, gitu ya. Bahkan kemudian ditulis di kotak-kotak amal masjid, ya, untuk amal jariah. Gitu. Jadi yang benar itu adalah sodakoh jariah, kalau amal ya amal soleh. Karena itu berasal dari sodakotun jariatun amalun solihun. Begitu ya. Itu. Nah itu sudah kita temukan di dalam hadis-hadis dan juga di dalam ayat. Itu pertama dari sisi istilah. Ya. Gitu. Nah kemudian yang kedua, eh, dari sisi urut-urutan tadi ya, bahwa terputus amal anak Adam begitu wafat begitu kecuali tiga. Nah ini ya, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, gitu. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah anak soleh yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya sudah wafat, gitu ya. Nah, ini kalau dari si urut-urutan, menariknya adalah bahwa sodako ini untuk melakukan sodako ini satu-satunya penghalang adalah hati kita. Ya, kalau ilmu kan yang kedua tadi kan ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu kita harus berilmu, gitu ya. Nah, baru dan ilmunya itu kemudian dimanfaatkan, disebarkan seluas-luasnya. Itu. Jadi eh, tentu ini membutuhkan ikhtiar yang lebih. Pertama untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, ya, ilmu itu sendiri. Jadi ya tentu ilmunya macam-macam, ya. Misalkan ilmu apa membuat AC, ya, ini yang membuat peralatan yang menyebabkan ruangan kita itu menjadi sejuk, menjadi dingin, sehingga kemudian kita bisa betah duduk di majelis taklim, ya. Ini ilmu yang tentang dunia, ya, selain tentu ilmu agama. Jadi ulama-ulama, ustadz-ustadz yang belajar fikih mendalam, kemudian mengajarkan kepada umat, sehingga kemudian umat itu bisa beragama dengan benar, ya, karena pada dasarnya kan agama itu dalil. Nah sekarang ini kan banyak sekali ya di musola-musola, itu di kampung-kampung, eh, warga sholat berjamaah, ya. Tapi kan sholat berjamaahnya itu kan apa, nggak tertib, nggak tertib gitu. Jadi berantakan gitu. Nah misalkan ini masjid kita ini kan ada apa namanya dinding, ya, ada dinding begitu, ada bisa seolah-olah tidak nyambung begitu. Nah, seringkali kemudian jamaah makmum itu misalkan ini membentuk soft, ya, bentuk soft. Nah, kemudian ada yang berinisiatif nyambungnya di luar sana, gitu kan ya. Ada juga yang nyambung di sini, gitu nih. Misalkan jamaahnya udah lebih, gitu. Nah, yang menarik adalah kemudian ada juga yang nambah soft keduanya, ya, sini penuh begitu ya, sampai yang di luar tembok sana nyambung gitu, nyambung. Nah, ada yang kemudian mulai soft di belakang yang sebelah sini, belakangnya makmum. Ada juga yang kemudian menambah di belakangnya sana, ya, di belakang sana. Nah, ini kan softnya jadi compang-camping, ya, softnya jadi compang-camping begitu ya. Nah, ini bahkan tidak jarang juga sekarang ini jamaah saking kreatifnya lalu bikin soft sendiri di belakang yang jauh berbeda, gitu.
Pokoknya jamaah. Tentang kaidahnya ya apa, nah itu yang tidak dipelajari. Nah, ini tentu kemudian seorang yang fakih yang menjelaskan bahwa pertama softnya dirapatkan, kemudian diluruskan, kemudian jamaah berikutnya ya jamaah yang katakanlah di belakang dekat dengan imam begitu ya. Karena filosofi di belakang imam itu harus dipenuhi kan nanti kalau imam batal kan yang belakangnya kan harus maju menggantikan. Itulah sebabnya anak-anak jangan ditaruh di belakangnya imam. Ya kalau imam batal itu kan yang menggantikan kan harus di belakangnya. Nah kalau anak-anak taruh belakangnya imam nanti ya nggak bisa menggantikan ketika imamnya batal. Nah gitu ya. Jadi nah itu yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, tentu ini sekali lagi itu memerlukan ikhtiar yang lebih. Ya, nah makanya ditaruhlah yang pertama itu adalah sodakoh jariah. Ya, sodakoh jariah. Jadi kalau misalkan di depan pintu masjid itu ada kotak, begitu ya. Misalkan tiap subuh kita datang lalu memasukkan ya, misalkan recehan yang paling kecil ya, entah itu 2.000, entah itu 1.000 ya. Tapi itu kita lakukan dengan rutin. Itu lebih baik daripada kita lakukan kita masukkan 50.000 ya, tapi sebulan sekali. Gitu ya. Sedangkan yang 1.000 atau 2.000 itu kita masukkan setiap kali kita masuk masjid ini. Ya, subuhan. Ya. Kenapa lebih baik? Ya, karena Rasulullah juga menyebutkan bahwa ahabbul a'mali ilallah ya adwamuha wa in qolah. Gitu. Jadi sebaik-baik amal itu di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan ajak ya itu dengan istiqomah adwa muha wa ing tola meskipun itu sedikit. Nah ini ya, jadi keajekan itu menjadi salah satu tanda baiknya amal. Nah ini, nah jadi untuk memasukkan katakanlah infak gitu ya, masjid kan sepenuhnya ada pada kita ya untuk melakukan itu. Kalau ilmu tadi, wah, cek sinaune kudu rotok dawa, rotok akeh ya. Sedangkan sodako dalam bentuk apapun itu bisa kita lakukan. Dan sodako yang paling ringan tentu senyum ya. Kalau ketemu saudara, ketemu orang itu senyum. Tapi ojo mesem terus, mesem terus itu ya apa tidak ke nur repot gitu ya. Nah ini, jadi karena bagaimana juga kalau kita ketemu orang ya, ketemu orang, ketemu wajahnya nyureng ya, dan ketemu dengan wajahnya senyum, itu kan beda. Ya, yang ketemu itu enteng ya, dan ketemu nyureng. Nah nyurengnya itu apakah karena ketemu kita atau karena ada masalah yang kemudian nggak bisa dilepas sehingga jalan keluar pun ya tetap nyureng gitu kan ya. Tapi kan kita melihat itu juga menjadi tidak enak ya, melihat saudara kita yang tidak ceria itu kita juga menjadi tidak enak. Bulan dua masalah apa ya, kok ketok dino iki gak sumringah. Nah gitu ya. Nah jadi eh, itu yang pertama, sodako ya. Jadi penghalangnya itu satu-satunya ya hati kita. Nah kalau hati kita bisa mengatasi itu, maka kita bisa sodako ya, bisa sodako itu. Yang kemudian menyebabkan pahalanya itu mengalir, sodakotun jariyatun itu sodako apa sodako yang pahalanya itu mengalir, gitu ya. Nah ini. Jadi kalau ada
eh, apa eh, warga bangun musola, gitu ya, bangun sekolah, bangun madrasah, itu usahakan kita yang ringan, yang enteng, gitu ya, untuk membantu itu, karena eh, apa sedekah yang seperti itu pahalanya mengalir, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Tentu banyak sekali ilmu. Nah, sekarang ini kan di era modern, ya, eh, apa ilmu itu disekat-sekat, ya, ilmu disekat-sekat dengan misalkan apa mempatenkan, gitu ya, mempatenkan itu, ya. Nah, ini jadi, tapi ada juga kemudian orang yang tidak menggunakan prinsip itu, ya, karena pada apa sadar bahwa kebaikan seseorang, ya, eh, orang yang terbaik di hadapan Allah itu anfa'uhum linnas. Jadi yang bermanfaat kepada orang banyak, ya, yang membuat orang hidup menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih benar. Nah, yang menyebabkan itu maka akan mendapatkan pahala yang juga terus mengalir sepanjang ilmunya itu kemudian digunakan oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Itu. Nah, itu yang kedua, ya. Tentu yang ketiga kita juga ingin, ya, mempunyai putra putri, anak-anak yang soleh solehah, yang kemudian ketika kita wafat, anak-anak itu mendoakan kita sehingga kemudian eh, alam kubur kita menjadi eh, terang benderang, begitu ya, karena doa-doa dari putra putri kita, ya. Nah, ini tapi eh, belakangan ini kita juga sering membaca berita, ya, betapa mirisnya kondisi saat ini, ya, ada anak perempuan usia berapa, ya, yang kemudian apa itu ceritanya itu menusuk ibunya atau gimana itu, ya, yang kemudian ibunya meninggal itu, ya. Ya, meskipun tentu ini juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan pada sang anak, yang bisa bisa jadi orang tuanya juga tentu orang tuanya yang menyebabkan anak-anak ini mengalami situasi apa yang psikisnya itu mengalami gangguan, gitu, ya, karena di hadis yang lain bahwa disebutkan juga bahwa orang tuanya lah yang akan memajusiskan anaknya atau menasranikan atau mengyahudikan anak-anaknya, ya. Jadi artinya eh, warna anak itu juga akan ditentukan oleh orang tua, begitu, ya. Misalkan orang tua abai, maka kemudian lingkunganlah yang akan membentuk jiwa atau eh, karakter anak ini. Nah, ini jadi itu, dan itu pun, ya, keberhasilan dari pendidikan sang anak itu tentu eh, membutuhkan waktu yang cukup panjang, gitu, yang cukup panjang. Nah, ini, ya, apalagi kalau kemudian kita terlalu berorientasi pada kehidupan dunia, kita agak lalai, karena bisa kita lihat sekarang ini banyak orang menyediakan, ya, misalkan menyediakan rumah untuk anak-anaknya. Itu jadi sebenarnya nggak terlalu mampu tapi mengusahakan rodok nemen, gitu, ya, eh, membayangkan anaknya kemudian menyediakan kelengkapan pasca dirinya wafat, ya, diusahakan. Padahal mestinya yang harus diusahakan oleh orang tuanya yang pertama tentu adalah eh, paham keagamaannya. Jadi bagaimana sang anak itu kemudian
memahami eh, kaidah-kaidah agama sehingga kemudian anaknya bisa hidup ya, dengan tuntunan agama begitu, bukan sekedar baik buruk menurut pemahaman umum begitu ya. Nah ini, nah padahal kalau orang tua memang mempunyai sesuatu yang lebih ya. Jadi kalau misalkan kewajiban orang tua pada pendidikan anak, khususnya pendidikan agama sudah selesai, ya sudah balik begitu, itu sebenarnya sudah cukup, ya sudah cukup. Sementara kalau orang tua mempunyai kelebihan, maka kelebihannya itu ya digunakan oleh dirinya sendiri, khususnya untuk memenuhi arkanul Islam. Jadi kalau punya kelebihan, ya segera daftarkan ya ke ke kesempurnaan rukun Islam kan yang kelima adalah haji gitu kan ya. Ya udah daftar aja dulu kalau memang mempunyai itu, bukan kemudian menyempurnakan dengan nyicil belikan rumah anaknya. Nah ini ya, nah ini kan artinya berniat baik kepada anak-anaknya, tapi sebenarnya itu keliru begitu ya, karena itu tidak wajib kalau yang seperti itu gitu ya. Nah kalau kemudian sudah mendaftarkan haji gitu ya, itu yang rukun Islam, kesempurnaan rukun Islam. Nah kemudian masih lebih juga, nah kemudian mau apa katakanlah membelikan putra putrinya rumah, yang monggo saja, tapi jangan sampai ini bisa membelikan rumah untuk putranya ya, membayangkan eh, ketika dirinya wafat, tetapi nggak sempat terpikir untuk daftar haji. Ini salah, ini salah. Nah gitu ya. Nah ini salah. Tuh. Jadi gitu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan yang baru ya, sekarang daftar tunggunya dibuat rata. Gitu. Jadi Jawa Timur ini kan semula daftar tunggunya paling lama ya di provinsi-provinsi di Indonesia, karena kita masa tunggunya sampai 40 tahun. Sementara di Jawa Barat tuh ya cukup 10 tahun gitu ya, 15 tahun. Nah, sekarang dievaluasi, dievaluasi. Jadi seluruh Indonesia sekarang paling lama 26 tahun ya. Paling lama 26 tahun. Nah, itu. Nah, jadi eh, begitu ya. Jadi itu ya. Jadi dalam dalam kita berkehidupan, sekali lagi jamaah ya, termasuk dalam sholat, itu bukan sekedar sholat berjamaah, bukan sekedar ngumpul di masjid gitu loh, tapi softnya diluruskan, softnya dirapatkan. Kalau sudah ada garis seperti ini, nah takdirnya menentukan gimana nih aturannya ya. Ujung kaki apa tumit yang menyentuh garis ini, tumit ya. Nah itu ya udah, tumit. Jangan kemudian berinisiatif, gak cukup kok ya. Terus apa, nginjeknya itu gini ya, nah gini ya, apa garisnya kita injek itu ya. Ini mohon maaf, ini seolah-olah latihan korupsi. Jadi soft pun dikorupsi gitu ya. Belakang itu kan bagiannya makmum yang di belakangnya gitu loh ya, jangan diambil. Jadi banyak pelajaran dengan bahwa soft itu harus lurus gitu ya. Nah itu. Jadi ini podo karo latihan korupsi. Nah, barisan jamaah belakangnya diambil, gitu ya. Selain kemudian menjadi tidak lurus, gitu. Ya, ini hal-hal yang kita benahi. Nah, dalam kehidupan umum, ya yang lebih luas juga begitu. Jadi baik buruk itu bukan sekedar baik buruk perasaan, usahakan ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh agama kita. Ya, itu. Jadi
ketika menyediakan budak pada putra putri kita itu sudah masih masuk hal yang wajib atau hal yang sifatnya itu sudah di luar kewajiban. Nah, ini harus kita benar-benar kita perhatikan, ya. Jadi kita tidak mengandalkan perasaan, gitu ya. Nah, karena mengandalkan perasaan sesuatu yang kita anggap baik, padahal itu sebenarnya sudah termasuk hal yang berlebihan. Sementara yang wajib bagi kita itu kita abaikan, ya. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita yang perlu kita luruskan, ya. Nah, kalau saya sendiri dulu, gitu ya, dulu kehidupan di kampung sebelum kemudian aktif di IPM, ya, yang membuat saya pada waktu itu bertanya-tanya, apakah seperti ini Islam? Saya di Jember, karena di Jember itu kota yang campur antara Madura dan Jawa, sehingga Jawanya rusak, Maduranya juga rusak, ya, itu, ya. Jadi dialek Jawanya itu campur Madura, ya, Maduranya bernuansa Jawa, jadi kacau Jember itu, ya, itu. Kalau ibu bapak mau lihat dialeknya orang Jember, lihatlah Anang Hermansyah atau Dai Persik. Itu dialeknya kan dialek-dialek itu Jember itu kelihatan sekali. Ya, itu. Jadi Jawanya kacau, Maduranya kacau, begitu ya. Nah, saya hidup di kampung yang pada waktu itu tradisinya kan Madura itu salah satu jargonnya begini. Sholat nggak sholat pokoknya Ka'bah. Jadi dulu itu gitu. Jadi partainya itu mesti P3 gitu ya. Sholat nggak sholat pokoknya nyoblosnya P3 gitu kan ya. Artinya ke Islam tuh fanatik. Tapi nggak peduli. Dia tuh sebenarnya ya sholat kok gak. Tapi lagi ketemu kiai sungkem. Jadi seolah-olah kebenaran tuh kiai. Bukan pada ajarannya. Ya. Pokoknya sabis pada kiai. Nah, sabis ya. Sabis itu itu tradisi kalau datang kiai itu mesti nyangoni, itu namanya sabis, servis gitu. Tapi dalam bahasa Maduranya itu sabis. Itu saya ketemu kiai pokoknya sabis. Wah, itu seolah-olah wis nyelamet ke dunia akhirat. Sholat gak sholat sabis gitu. Jadi kira-kira begitulah. Nah, ya, kami punya tradisi selamatan kan, kenduri ya, selamatan. Sebagai anak sulung, saya selalu mendapat limpahan tugas dari ayah dan ibu. Nah, ayah itu kalau misalkan karena ayah selain guru pulang dari ngajar itu ke pasar sepeda, ya PDS Persatuan Dagang Sepeda. Nah, seringkali kemudian pulangnya kan terlambat karena dagangnya itu keluar kota, kulaannya itu ya. Sehingga kemudian kalau ada undangan, saya itu yang sebagai anak sulung saya diminta untuk mewakili undangan itu. Nah, tradisinya itu kemudian tiada, saya merasakan pada saat itu tuh tiada hari tanpa selamatan, gitu ya. Itu selamatan ya diundang, selamatan kita sendiri yang bikin. Terus misalkan sekarang nih Rojab, wes Rojab itu selamatan, Isra Mi'raj itu ono berkatan, mesti ada berkatanya begitu. Lalu antar-antar, lalu kita dianteri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya banyak makanan yang melimpah dan tidak termakan dan akhirnya dibuang. Saya mikir waktu itu, masa seperti ini sih Islam? Kok banyak hal yang mubazir? Tapi saya hidup di kultur yang tidak mungkin saya bertanya pada kiai. Durung kiai, durung, ya durung ya durung cukup umur begitu ya. Jadi dulu ada semacam doktrin seperti itu. Dan kemudian saya dilarang untuk puasa Senin Kemis. Ya, kata kiai, lek gak kuat, iso sinting, gitu ya. Jadi itu ajaran yang saya terima ketika saya dulu kecil. Loh, saya batin. Loh, masuk sih ajaran ini Kanjeng Nabi kalau kita amalkan tuh iso sinting. Masuk sih gitu. Jadi pertanyaannya tuh menggelayut gitu ya. Itu. Tapi
Lagi-lagi nggak wani bertanya. Dulu itu nggak ada kultur bertanya gitu. Yang bertanya itu biasanya santri-santri pilihan gitu kalau di langgar di kampung itu. Jadi banyak hal yang apa kita terima kalau kita tidak berguru, tidak belajar dengan benar, ya itu sesuatu yang perlu dikoreksi. Ya karena itulah maka kita harus terus menerus belajar ya diantaranya melalui majelis taklim ini begitu ya. Ya syukur-syukur kalau kemudian juga baca buku-buku ya. Makanya kemudian Al-Ghazali itu mengklasifikasi ada ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu yang terkait dengan amal-amal yang sifatnya itu fardu ain. Okay. Nah itu. Jadi ini benar-benar kita pelajari ya dengan baik itu ya. Nah kita yang punya anak mengajarkan sesuatu yang mana yang wajib dan mana yang sifatnya sunnah, mana yang sifatnya mubah itu harus kita paham. Tuh. Ya supaya kita itu tidak sudah merasa bekerja luar biasa, tetapi sebenarnya itu tidak benar, gitu ya. Contoh yang paling sederhana tadi, itu kita berikhtiar kepada putra-putri kita, pada mantu kita sampai ngereditkan mobil, gitu ya, gitu. Ya, tapi kita belum terlintas untuk lo kredit mobil kan berapa kan gitu. Ya, mobil kan yang second aja Avanza berapa gitu. Itu kan sudah cukup untuk daftar haji gitu loh. Artinya kalau kita mampu itu kita mampu sebenarnya untuk daftar haji kan gitu. Nah kenapa hajinya nggak daftar malah ini kita paksakan. Nah itu sesuatu yang harus kita koreksi dalam hidup kita gitu ya. Jadi kita sudah menyekolahkan anak sudah bisa bekerja sebenarnya tapi kita itu pengennya nah ini pengennya gitu kan anak itu hidup menjadi lebih mudah perkara hidup menjadi mudah tidak mudah itu ya itu sudah sang anak. Nah, kadang-kadang kita harus bisa membedakan masalah perasaan ini dan yang sifatnya wajib itu ya ini jadi dalam beragama kita tidak hanya mengandalkan perasaan ya tapi pengetahuan yang benar nih ya dalam masyarakat kita itu jadi apalagi kalau kemudian membelikan cash bisa membelikan cash itu artinya kita sementara kita belum mendaftar diri untuk haji ini salah gitu itu karena kalau berarti kita sudah masuk kategori mampu untuk haji berangkat kalau kita nggak berangkat nggak daftar nggak berangkat sampai meninggal ada itu sudah menjadi persoalan yang sangat serius kelak di yaumul hisab kita nggak bisa lagi berargumen saya belum masuk kategori mampu lah apa kalau anak-anakmu mobil ya Avanza sanggup iku iso haji sak keluarga maksudnya lanang wedok gitu ya ini nah, jadi itu ya jadi dalam kehidupan beragama maka mari ya kita benar-benar menggunakan kaidah-kaidah dalam kehidupan kita ya di dalam kitab suci itu banyak petunjuk-petunjuk praktis ya misalkan kita bangun jadi tidur itu usahakan kita tidak sampai larut malam gitu ya tidur. Nah kemudian apa ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila jadi bangunlah di waktu malam kecuali sedikit bangunlah di waktu malam kecuali sedikit jadi artinya tidur itu sebenarnya sedikit ya. Nah tidur ketika bangun apa warattilil qur'ana tartila kemudian bacalah Quran dengan tartil itu ya. Kemudian resepnya apa untuk putra-putri kalau mau berhasil fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayya ba'asaka maqamam mahmudan ya. Nah itu. Nah ini. Nah sekarang ini kan banyak anak-anak bangun semalaman bukan untuk baca Quran, bukan untuk tahajud ya. Ya tapi untuk jet bermedsos, bergame
Ya, itu. Alhamdulillah jamaah dulu ketika saya lulus, saya nggak sempat nganggur, ya. Jadi salah satu bukti bahwa apa tadi, kalau kita tahajud, kemudian Allah akan menetapkan posisi kita, ya. Jadi saya nggak sempat nganggur, saya lulus belum wisuda, saya kan kuliahnya di ITB begitu, lulus, nah Agustus saya ngajar di ITS, nah wisudanya Oktober, jadi saya ngajar 2 bulan, saya pamit dulu ke mahasiswa, sebentar ya, saya tak ke Bandung dulu mau wisuda, nah, gitu ya. Jadi nggak sempat nganggur. Itu salah satu bukti kebenaran dari apa namanya, dari posisi kita diteguhkan oleh Allah tuh, ya. Nah, itu. Nah, sekarang kan banyak udah sekian lama dari kerja belum ini, nah, itu perlu koreksi dalam kehidupan kita. Jadi itu hadirin, ya, mengutip Rasulullah, terputus amal anak Adam kecuali 3, sodakoh jariah. Jadi ini tidak ada penghalang kecuali kita mau atau tidak, gitu ya. Itu yang paling sederhana kalau kita datang ke sholat, masjid, ono kota, masuk saya rong ewu, pokoknya cek, pokoknya cek itu sekali lagi. Nah itu, nah kemudian ilmu yang bermanfaat dan juga putra putri yang soleh soleha yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah wafat khususnya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, ya, karena satu sebab tadi saya nggak sempat ya ngambil laptop di kampus sehingga kemudian tidak bisa membuat PowerPoint-nya juga. Tapi mudah-mudahan materi pagi ini masih bisa mengobati, ya, menambah pengetahuan kita, semangat kita menjalani hidup dengan cara yang benar sesuai dengan garis apa, petunjuk di dalam Islam, ya, bukan sekedar baik buruk jari ini wong akeh, gitu ya, tapi baik buruk menurut pemahaman keagamaan kita. Akhirul kalam, fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.